Yuk belajar lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi di mata pelajaran seni budaya. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang teknik, bahan, dan alat seni patung. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang berbagai jenis patung dan fungsi-fungsi patung, maka kali ini kita akan pelajari tentang teknik, bahan, dan alat untuk membuat atau berkarya seni patung. Kita lihat dulu apa yang disebut sebagai teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni, proses pembuatan patungnya disebut sebagai teknik. Nah, ada beberapa teknik dalam berkarya seni patung. Di antaranya adalah yang pertama adalah teknik modeling. Teknik modeling itu buat kerangkanya dulu seperti ini. Kerangkanya dibuat lebih dulu, baru kemudian akan menjadi patung setelah kerangkanya dibuat. Teknik modeling adalah teknik membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu. Nah, barulah setelah itu badan patung biasanya dibuat. Nah, teknik ini digunakan agar patung itu bisa dapat berdiri tegak dan lebih kuat. Biasanya bahan yang digunakan adalah bahan lunak atau bahan sedang. Selanjutnya, teknik merakit atau teknik las. Merakit biasanya bahan yang digunakan adalah logam, kemudian digabung dengan cara dilas. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah gabungan beberapa bahan-bahan yang sudah tidak digunakan, kemudian bisa membentuk patung atau membentuk objek tertentu. Sama halnya seperti menyusun puzzle. Dengan cara merakit, bahan kemudian disusun dan digabungkan sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Dikenal sebagai assembling atau merakit. Beberapa logam dijadikan satu, kemudian dibentuk. Selanjutnya adalah teknik butsir. Nah, teknik butsir ini menggunakan metode adiktif, yaitu menambahkan bahan yang dirasa perlu. Nah, biasanya teknik butsir ini digunakan untuk bahan patung dengan bahan dasar tanah liat atau juga gips. Nah, bahan-bahan ini bertekstur lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, untuk pembuatannya, kenapa disebut teknik butsir? Karena alat yang digunakan adalah butsir. Nanti kita pelajari apa itu butsir. Selanjutnya, teknik cor. Nah, teknik cor ini pada umumnya digunakan untuk bahan dasar logam. Nah, untuk bahan dasar logam, teknik cor dilakukan dengan cara melelehkan logamnya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, ini logamnya dilelehkan dulu, kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, contohnya adalah seperti medali emas, medali perak, medali perunggu. Nah, itu menggunakan teknik cor. Kemudian selanjutnya, teknik cetak. Teknik cetak ini hampir sama dengan teknik cor, tetapi cetakannya dibuat terlebih dahulu. Biasanya cetakannya ini dibuat dari gips atau silikon, karena bahan yang digunakan adalah bahan lunak. Nah, cetakannya memiliki ukuran yang simetris seperti ini.
Jadi kiri kanannya sama. Antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ini sama. Kemudian sudah diberi ornamen di sini atau bentuk, sehingga ketika ini adonannya dimasukkan, maka dia akan membentuk seperti yang diinginkan atau seperti cetakan yang dibuat. Biasanya yang digunakan adalah bahan bubuk seperti gips atau semen, atau bisa juga tanah liat yang dicairkan. Selanjutnya adalah teknik pahat. Nah, untuk teknik pahat ini ciri-cirinya atau merupakan salah satu ciri khas di Indonesia. Daerah yang terkenal adalah Jepara dan Bali. Nah, untuk teknik pahat, ada pengrajin pahat kayu, ada juga pengrajin pahat batu. Biasanya kalau pahat batu kita kenal dengan tatah. Nah, kenapa dikatakan sebagai tatah? Karena dia mengurangi atau menatah bagian-bagian yang tidak digunakan. Jadi teknik yang digunakan di sini adalah metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan yang tidak digunakan. Sekarang kalau kalian lihat di sini, nah ini adalah pahat kayu, kemudian yang ini adalah pahat batu atau menatah batu, kemudian ini adalah ukir. Apa bedanya ukir dengan pahat? Kalau pahat biasanya bagian-bagian yang dibuang itu agak banyak, sedangkan ukir adalah hanya memberikan ornamen atau ragam hias pada permukaan objek bahan. Nah, kalau misalkan relief itu termasuk pada pahat. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan untuk berkarya seni patung. Nah, bahan-bahan ini biasanya adalah bahan yang habis pakai. Apa saja bahan-bahan yang digunakan atau bisa digunakan untuk membuat patung? Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak merupakan bahan yang memiliki volume, biasanya digunakan untuk teknik busir. Bahan lunak ini bisa dibuat sendiri dari sabun atau floor clay. Nah, contohnya adalah tanah liat atau lilin clay. Nah, ini adalah termasuk bahan lunak. Dikatakan bahan lunak karena sifatnya mudah dibentuk. Adalah bahan sedang. Sebagian dari jenis kayu termasuk bahan sedang, tetapi ada juga kayu yang tergolong pada bahan pembuatan patung yang keras. Nah, biasanya untuk bahan sedang ini atau kayu ini digunakan teknik pahat. Nah, contohnya di sini ada kayu randu, kemudian di sini ada kayu randu, kemudian mahoni, lalu kayu pohon waru, dan kayu-kayu lain yang tergolong tidak keras atau tidak terlalu keras, sehingga mudah dibentuk. Selanjutnya adalah bahan keras. Nah, bahan keras ini biasanya untuk bahan patung yang sering dipilih dalam teknik pahat atau menggunakan teknik pahat. Masyarakat setempat seperti tadi Ibu bilang bahwa teknik pahat pada benda keras di sini atau bahan keras di sini disebut sebagai menatah atau tatah. Nah, biasanya patung ini memiliki harga jual yang sangat tinggi karena penyelesaiannya cukup rumit dan sangat lama. Nah, biasanya yang digunakan atau ditatah adalah kayu-kayu yang keras, seperti misalnya kayu jati,
sini contohnya kayu jati, kemudian kayu sono keling, kayu ulin. Nah, untuk batu biasanya digunakan adalah batu pualam, batu granit, atau batu andesit. Yang selanjutnya adalah bahan cor. Nah, bahan cor ini biasanya digunakan untuk teknik cetak. Kemudian berbentuk bubuk dan merupakan bahan lunak yang dapat dicairkan. Lalu bahan keras juga bisa digunakan sebagai bahan cor. Contohnya adalah logam di sini. Jadi dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian sedangkan bahan bubuknya, contohnya di sini adalah gips atau semen putih. Nah, ini adalah contoh dari hasilnya. Nah, di sini ada resin dan fiber. Resin dan fiber ini biasanya dicairkan terlebih dahulu, baru kemudian dicetak. Selanjutnya, alat berkarya seni patung. Nah, alat berkarya seni patung ini ada beberapa macam. Di antaranya, satu adalah pahat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk mengurangi bahan baku patung, terdiri dari pahat kayu, ini adalah pahat kayu, dan pahat batu. Nah, ini sangat berbeda antara pahat kayu dengan pahat batu. Perbedaan pahat kayu atau pahat batu adalah untuk pahat kayu, dia karena digunakan untuk bahan yang sedang, maka tidak terlalu kuat. Sedangkan untuk yang pahat batu, karena biasa digunakan untuk menatah batu, maka dia dibuat dari besi. Kemudian yang berikutnya adalah butsir. Nah, butsir ini bentuknya macam-macam. Butsir ini biasanya digunakan untuk alat bantu membuat patung yang terbuat dari bahan lunak. Contohnya seperti tanah liat. Nah, fungsinya adalah untuk membentuk atau memberikan dan menghaluskan bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh jari-jari kita. Lalu yang selanjutnya adalah meja putar. Meja putar ini berbentuk bulat, kemudian ini bisa diputar. Fungsinya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Biasanya digunakan untuk membuat gerabah dari tanah liat. Jadi biasanya ditaruh di atas ini, kemudian diputar sehingga bentuknya menjadi seimbang atau komposisinya menjadi simetris. Lalu yang selanjutnya adalah palu kayu. Nah, palu kayu ini fungsinya adalah untuk teknik pahat dengan menggunakan bahan sedang, yaitu kayu-kayu yang tidak keras atau kayu-kayu yang termasuk pada bahan sedang dan mudah untuk dibentuk. Nah, kemudian selanjutnya adalah cetakan cor. Nah, ini adalah cetakan cor. Cetakan cor di sini memiliki dua bagian, antara kiri dan kanannya ini memiliki ukuran yang sama, sehingga ketika bahan lunak ini atau bahan dasar logam ini bisa dicairkan lalu dicetak, maka hasilnya akan seimbang antara kiri dan kanannya atau komposisinya menjadi simetris. Ini jadi seperti satu bentuk yang dibelah menjadi dua, dibelah menjadi dua secara rata. Nah, selanjutnya adalah sudip. Sudip ini sudip hampir sama dengan butsir. Bagian-bagian ujungnya memiliki fungsi untuk menghaluskan hasil-hasil
patung atau menghaluskan patung-patung yang sudah dibentuk dan diberi ornamen, ragam hias, lalu dihaluskan dengan menggunakan sudip ini, sehingga hasilnya akan menjadi lebih bagus dan ornamennya akan terlihat lebih jelas. Yang terakhir adalah alat las atau alat assembling. Nah, terdiri dari kompresor, kemudian ada selang di sini, kemudian ada tabung gas. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk assembling. Nah, anak-anak, itu adalah alat untuk berkarya seni patung. Jadi, tolong kalian pelajari baik-baik. Nah, ini ada kegiatan mandiri. Coba kalian identifikasikan perbedaan dari teknik cor dan teknik cetak. Lalu kalian amati apakah perbedaan dari pahat kayu dan pahat batu. Kemudian, kalian buatlah catatan tentang fungsi dari masing-masing alat yang digunakan untuk membuat patung. Nah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.